Halo semua, kita ketemu lagi di kuliah online perencanaan biaya dan jadwal proyek ini. Di minggu sebelumnya kita sudah melihat bagaimana metode penjadwalan bar chart, grafik batang, dan juga kita sudah melihat bagaimana penggunaan bar chart untuk kepentingan manajemen proyek, yaitu dalam pembuatan kurva S. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penjadwalan jaringan network planning. Ini salah satu metode penjadwalan yang banyak dipakai juga di dalam pelaksanaan proyek, di samping penjadwalan dengan metode bar chart yang sudah kita tinjau di kesempatan sebelumnya. Nah, di hari ini kita akan melihat bagaimana seperti apa penjadwalan jaringan tersebut, bagaimana menyusun penjadwalan jaringan tersebut. Nah, penjadwalan jaringan atau network planning tersebut adalah penyempurnaan dari bar chart, di mana di bar chart ada keterbatasan-keterbatasan. Di network planning ini kita bisa menghitung durasi total suatu proyek atau perkiraan waktu pelaksanaan proyek tersebut dari kegiatan awal sampai kegiatan selesai. Dan terutama di network planning ini kita bisa mengidentifikasi ada kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan kritis. Nah, kegiatan kritis ini perlu nanti mendapat perhatian lebih, karena kegiatan kritis apabila terjadi keterlambatan akan berpengaruh terhadap waktu total pelaksanaan proyek. Nah, dibandingkan dengan bar chart, network planning ini mempunyai kelebihan bahwa karena ini sudah dalam bentuk jaringan, maka akan ada hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Sehingga apabila terjadi keterlambatan dalam satu kegiatan, maka kita bisa melihat apa efek keterlambatan kegiatan tersebut terhadap kegiatan lain dan tentunya terhadap waktu total pelaksanaan proyek. Nah, ini perbedaan-perbedaan utama jika kita bandingkan network planning ini dengan bar chart. Nah, gunanya adalah menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dan mempunyai hubungan ketergantungan antara satu dengan yang lain. Kemudian dengan network planning atau jaringan kerja ini kita bisa memperkirakan jadwal proyek yang paling ekonomis, dan juga kita nanti bisa menghitung penggunaan sumber daya, sehingga kita juga bisa melihat setelah kita lakukan penjadwalan, nah bagaimana penggunaan sumber daya, dan kita bisa menyusun jadwal berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Nah, ada berbagai bentuk jaringan kerja network planning ini. Ada yang disebut sebagai CPM, Critical Path Method, metode jalur kritis. Ada yang disebut sebagai PERT, Project Evaluation and Review Technique, teknik evaluasi dan review project. Kemudian ada PDM, Precedence Diagram Method, metode Precedent Diagram. Metode ini kira-kira dikembangkan di tahun 50-an, 60-an, dan secara konsep ini sama, bahwa ini adalah metode-metode penjadwalan jaringan. Artinya di sini memperlihatkan bagaimana satu kegiatan terhubung dengan kegiatan lain. Namun ada beberapa sedikit perbedaan nanti, dan ini akan kita bahas atau kita bahas lebih lanjut nanti di sesi selanjutnya. Nah, bagaimana kita menyusun jaringan kerja atau network planning tersebut? Seperti di awal kuliah kita mengenai penjadwalan, maka pada intinya penjadwalan itu adalah kita menyusun kegiatan. Menyusun kegiatan agar semua kegiatan yang kita
susun tersebut bisa selesai dalam kurun waktu yang kita tetapkan. Nah, kita menyusun-nyusun kegiatan tersebut, maka akan ada constraint, akan ada batasan. Nah, bagaimana langkah menyusun jaringan kerja tersebut? Ya, pertama, identifikasi lingkup proyek, menguraikannya jadi komponen kegiatan. Artinya, kita melihat dari proyek tersebut, kira-kira kegiatannya apa saja. Nah, ini bisa kita lakukan dengan membuat yang kita sebut sebagai WBS, Work Breakdown Structure, di mana suatu proyek dipecah-pecah menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Nah, setelah kita mendapatkan kegiatan-kegiatan, list kegiatan yang ada dalam proyek tersebut, di dua adalah kita menyusun komponen kegiatan tersebut berdasarkan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Nah, jadi kita menyusun kegiatan tersebut berdasarkan logika ketergantungan, dan kita susun kegiatan tersebut, mana kegiatan yang di awal, mana kegiatan setelahnya itu, mana kegiatan setelahnya itu, dan begitu kita susun-susun terus sehingga nanti akan membentuk menjadi sebuah jaringan, yaitu berupa jaringan kerja. Nah, yang ketiga, di masing-masing akan ada perkiraan durasi untuk masing-masing kegiatan ataupun pekerjaan. Keempat, setelah kita susun mendapatkan jaringan tersebut, kita nanti akan bisa mengidentifikasi jalur kritis. Kemudian ada yang kita sebut sebagai nanti float time, waktu tenggang, waktu di mana pekerjaan itu boleh terlambat. Kemudian kurun waktu penyelesaian proyek ini adalah waktu total penyelesaian proyek. Dan kelima itu nanti ya kalau kita tinjau masalah resource, tenaga kerja dan lain-lain, nah kita bisa mengoptimalkan tersebut. Tapi untuk sesi ini kita belum membahas mengolah resource. Untuk sesi selanjutnya kita akan lihat masalah resource. Nah, pertama kita akan melihat durasi kegiatan, bahwa setiap kegiatan aktivitas itu mempunyai perkiraan durasi untuk penyelesaian kegiatan tersebut yang dipresentasikan dalam satuan waktu. Satuan waktu kita biasanya untuk kegiatan ya hari, berapa hari pelaksanaan suatu pekerjaan tersebut. Nah, durasi dari suatu kegiatan, berapa lama suatu kegiatan tersebut dilaksanakan, itu akan tergantung dari kuantitas dari pekerjaan, volume pekerjaan, tipe pekerjaan, TP, serta kuantitas sumber daya yang tersedia. Sumber daya di sini tentunya yang banyak berpengaruh itu adalah tenaga kerja. Nah, kemudian durasi juga memperkirakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor metode konstruksi. Apa metode konstruksi yang dipakai? Bagaimana urutan pekerjaan? Kapan deadline-nya? Batas akhir pekerjaan? Seperti apa kondisi cuaca dan lingkungan? Prioritas pekerjaan seperti apa? Seperti apa kompleks dari pekerjaan tersebut. Jadi ketika menghitung durasi suatu kegiatan ataupun pekerjaan, ya banyak mungkin faktor-faktor yang berpengaruh untuk menghitung durasi tersebut. Namun secara umum kita bisa menghitung bahwa durasi adalah volume pekerjaan dibagi produktivitas. Volume pekerjaan adalah berapa banyak pekerjaan yang akan dilaksanakan, produktivitas adalah output, berapa bisa dilaksanakan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, berapa penggalian per harinya, berapa ekskavator bisa menggali per jamnya atau per harinya, dan seterusnya. Dan jika kita kaitkan nanti dengan analisa harga satuan pekerjaan, volume pekerjaan itu nanti berkaitan dengan tenaga kerja di indeks di analisa harga satuan pekerjaan kita ada koefisien. Nah, koefisien di sana untuk analisa harga satuan pekerjaan itu memakai satuan orang hari, sehingga banyaknya pekerjaan itu satuannya adalah OH, orang hari. Nah, berapa lama durasinya tersebut adalah ya orang hari dibagi jumlah orangnya, sehingga kita nanti mendapatkan orang hari dibagi orang, ya kita mendapatkan berapa hari pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Contoh, ini analisa harga satuan pekerjaan untuk 1 meter persegi dinding bata. Kita lihat di sini ada bagian tenaga, bahan, dan peralatan. Di tenaga kerja kita lihat ada pekerja, tukang batu, kepala tukang, mandor, satuannya masing-masing orang hari. Koefisien untuk pekerja 0,3, tukang batu 0,1, kepala tukang 0,01, mandor 0,15. Dan apabila jumlah pekerjaannya 60 persegi, maka koefisien tadi adalah untuk 1 meter persegi, sehingga pekerjaan ini contohnya ya 0,3 dikali 60, nah itu menjadi 18. 0,6 dikali 0,1 sama dengan 6 orang hari. Kepala tukang untuk 60 meter persegi tersebut menjadi 0,6. Mandor untuk pekerjaan 60 meter persegi itu menjadi 0,9. Jadi ini adalah total volume yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan untuk 60 meter persegi ini. Dan kita bisa menentukan jumlah hari ya kalau kita tahu jumlah pekerjanya, atau kalau kita balik seperti ini, kita bisa menentukan jumlah pekerja bahwa untuk pekerjaan 5 hari ya kita membutuhkan 4 orang. Kenapa 4 orang? Ya kalau kita lihat, kalau kita punya 4 orang, maka 4 orang di sini volume pekerjaannya di total volumenya di sini adalah 18 orang hari. Kalau kita punya 4 pekerja, maka 4 kali 5 sama dengan 20 orang hari. Kalau seandainya kita punya 2 orang pekerja, berapa lama waktunya? Kalau kita punya 2 orang pekerja. Nah, kalau 2 orang pekerja berarti kita punya 2 orang. Nah, berapa hari? Ya, dikali di sini 9 hari. Sama dengan ini 18 orang hari. Jadi, waktunya menjadi 9 hari. Karena di sini jumlah pekerjaannya di sini, lihat bahwa orang hari pekerjaannya adalah 18, jumlah orangnya 2, ini sama dengan menjadi 9 hari. Dan kita bisa menghitung untuk pekerja, tukang batu, kepala tukang, kemudian untuk mandor. Jadi, prinsip dasarnya di sini adalah volume pekerjaan tersebut dibagi produktivitas. Nah, kita bisa mendapatkan durasi pekerjaan dari situ. Dalam metode jaringan kerja ini ada 2 macam penggambaran ketergantungan antar kegiatan tersebut, bahwa jaringan kerja ini adalah bagaimana menggambarkan hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Nah, penggambaran itu ada 2, yaitu AOA, Activity on Arrow, dan yang kedua adalah AON, Activity on Node. Nah, kita akan melihat di mana beda penggambaran tersebut. Nah, Activity on Arrow, bahwa kegiatan digambarkan pada anak panah, di mana kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan 2 lingkaran yang mewakili 2 peristiwa. Ekor anak panah sebagai awal kegiatan, nama dan kurun waktu kegiatan berturut di atas dan di bawah. Contoh yang memakai di sini adalah SPM dan PER. Di AOA seperti namanya, ini adalah sebuah peristiwa I, peristiwa J. Ini ada suatu kegiatan A, kemudian ada durasinya. Nah, ini kita sebut sebagai lingkaran. Ini adalah peristiwa mulainya kegiatan A. Peristiwa J ini adalah peristiwa selesainya kegiatan J. A ini adalah simbol untuk nama kegiatan, yang di bawah ini adalah durasi untuk kegiatan tersebut. Nah, ini adalah contoh untuk AOA, ini contoh
waktu pembikinan fuel tank di SPBU, kita melihat bahwa di sini di metode penyaluran jaringan kita akan mendapat gambaran bagaimana hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, contoh di sini kegiatan ini install fuel tanks, bahwa tangki tersebut baru bisa diinstal, baru bisa dipasang apabila sebelumnya sudah diorder dan sudah datang di lokasi. Kemudian tentunya itu sebelumnya, ya kalau kita bayangkan tangki seperti ini berada di bawah tanah, ini tangki akan dipasang contohnya. Tentunya tangki tersebut bisa dipasang kalau seandainya sudah diorder, sudah sampai di lokasi. Kedua, ini sudah ada atau sudah selesai penggalian tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada yang kita sebut sebagai activity on node. Nah, biasanya digambarkan dengan kotak. Nah, kotak ini itu yang menjadi kegiatan A, kegiatan B, dan tanda panah di sini hanya menjelaskan ketergantungan antar kegiatan. Jadi ini perbedaan utama antara AON dan AOA seperti namanya. Di AON kegiatan tersebut itu berada di node-nya, di simpul. Sementara kalau kita lihat tadi yang untuk AOA kegiatan tersebut itu berada pada panahnya. Nah, di AON panah memperlihatkan hubungan kegiatan saja. Yang kalau kita lihat ini adalah untuk metode atau pekerjaan yang sama sebelumnya tadi, pemasangan tangki SPBU di sini. Nah, ini tetap bahwa install fuel tank sebelumnya sudah ada dipesan order and deliver, kemudian sudah digali untuk pemasangan tangki tersebut. Nah, tanda panah di sini itu memperlihatkan hubungan antar kegiatan. Nah, biasanya di AON ini sisi yang sebelah kiri itu kita sebut sebagai start, artinya ini bagian kiri. Nah, ini bagian start atau mulai, ini bagian selesai dari kegiatan tersebut. Jadi ya, ini memperlihatkan ya selesai kegiatan ini, lanjutkan dengan kegiatan install fuel tank tersebut. Nah, ini metode AON. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai milestone, ada yang kita sebut sebagai event atau peristiwa. Nah, kita melihat bahwa milestone adalah titik waktu di mana semua kegiatan sebelumnya, nah kita mengenal nanti ada yang kita sebut istilahnya predecessor, kegiatan sebelum, ada kegiatan sesudahnya bisa dimulai. Di peristiwa adalah semua kegiatan sebelumnya itu sudah selesai dan kegiatan sudahnya dapat dimulai. Nah, kegiatan pertama adalah on-job proyek, adalah titik awal mulai proyek, dan selesainya kegiatan terakhir adalah di mana selesainya peristiwa yang akhir tersebut. Jadi karena kita menyusun satu kegiatan tersebut, maka ya kegiatan pertama adalah mulainya kegiatan yang pertama, selesainya proyek tersebut ya selesainya kegiatan yang terakhir. Nah, kemudian peristiwa event ini untuk tidak memerlukan kurun waktu ataupun sumber daya. Peristiwa hanya menjelaskan suatu keadaan, yaitu mulainya kegiatan atau selesainya kegiatan. Kemudian ada yang kita sebut sebagai milestone ataupun tonggak kemajuan. Nah, ini adalah event-event khusus, ya, milestone ataupun tanda-tanda tertentu. Contoh kapan pekerjaan pondasi akan selesai. Nah, kita bisa beri milestone-nya di situ. Nah, untuk AOA secara lebih rinci kita lihat bahwa seperti tadi digambarkan dengan lingkaran. Lingkaran ini itu yang kita sebut sebagai event, peristiwa.
kegiatan digambarkan dengan tanda panah, di mana bagian atas itu adalah nama kegiatan, kemudian ada durasinya. Berarti event I ini adalah mulainya kegiatan I, kemudian mulainya kegiatan tersebut. J ini adalah peristiwa selesainya kegiatan ini. Dan lebih detail sebenarnya di masing-masing kegiatan, karena ini mulai dan ini selesai, maka di masing-masing ini kita nanti akan ada ES dan LS, ada EF dan EF. S ini adalah early start, sedangkan LS ini latest start. Kapan suatu kegiatan ini paling cepat dimulai, ES. Kemudian kapan kegiatan ini paling lambat dimulai, LS. Begitu juga dengan EF dan LF. Kegiatan tersebut paling cepat selesainya kapan, kita sebut sebagai earliest finish. Kemudian kapan kegiatan tersebut itu selesai, itu kita sebut sebagai latest finish, LF. Jadi ada di masing-masing kegiatan ini 4 macam waktu. Kapan dia paling cepat dimulai, kapan dia paling lambat dimulai, kapan dia paling lambat selesai, kemudian paling cepat selesai, kemudian LF kapan dia paling lambat selesai. Ini adalah untuk AOA. Nah, node I tadi berada di ekor anak panah, J itu berada di kepala anak tanah. Nah, kemudian kalau itu nanti kegiatannya saling berhubungan, seperti kita lihat contohnya. Nah, ini ada suatu kegiatan, nah kemudian ada kegiatan lain. Ini kegiatan A, ini kegiatan B. Nah, kita melihat ada 2 kegiatan, dan kita melihat bahwa kegiatan tersebut, bahwa ini mulainya kegiatan A, ini selesainya kegiatan A. Namun peristiwa ini, event ini, selesainya kegiatan A juga itu event untuk mulainya kegiatan B, sementara ini adalah untuk selesainya kegiatan B tersebut. Nah, di metode ACPM atau yang memakai activity on arrow ini, maka suatu kegiatan itu baru bisa dimulai ketika kegiatan sebelumnya itu sudah selesai. B ini baru bisa dilaksanakan ketika kegiatan A tersebut itu sudah selesai. Nah, kemudian di metode AOA ini kita mengenal ada yang kita sebut sebagai kegiatan dummy. Kegiatan dummy adalah tidak memerlukan sumber daya dan tidak membutuhkan waktu. Jadi kegiatan dummy ini kegiatan dengan durasi 0 ya bukan kegiatan, tapi adalah kira-kira untuk memperlihatkan bagaimana hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, kemudian metode penyaluran jaringan ini tidak membutuhkan skala, bahwa kita bikin panjang kegiatan A ini seperti ini, atau kita tulis seperti ini adalah kegiatan yang sama. Berbeda dengan bar chart, kan bar chart panjang pendek dari bar chart tersebut itu memperlihatkan durasi kegiatan tersebut. Semakin panjang grafik batangnya di bar chart, durasinya makin lama. Nah, namun di metode penyaluran jaringan ini tanda panah tersebut ya tidak berskala, artinya ya tidak tergantung dari durasi kegiatan tersebut. Nah, ini untuk AOA ya kita lihat ada beberapa kegiatan, contoh kegiatan. Kegiatan ini B dimulai setelah A selesai, bahwa ini event ini mulainya kegiatan A, selesainya kegiatan A, tapi ini juga mulainya kegiatan B. Ya, kita membacanya di sini bahwa kegiatan B itu dimulai setelah kegiatan A selesai. Nah, di sini kegiatan B dan C dapat dimulai setelah kegiatan A selesai. Ini memencar atau paralel, bahwa begitu kegiatan A selesai, kegiatan B dan C ini dilaksanakan.
Nah, ini yang kita sebut tadi sebagai kegiatan dummy. Biasanya untuk AOA ini digambarkan dengan tanda panah. Dan ini hanya digunakan untuk memperlihatkan ketergantungan antar kegiatan. Nah, apa artinya kegiatan dummy ini? Lihat tanda panahnya. Tanda panahnya di sini artinya kegiatan B ini mempunyai syarat bahwa A ini sudah selesai dan C ini sudah selesai. Artinya kegiatan B ini mempunyai kegiatan sebelum predesesor kegiatan A dan kegiatan C. Nah, tanda panah ini kira-kira memindahkan event ini ke sini. Namun, kalau kita lihat kegiatan D itu tidak pengaruh bahwa D ini hanya C tersebut selesai, D ini bisa dimulai. Dan D ini tidak ada hubungan dengan A. Kenapa? Karena nggak ada tanda panah di sini. Tanda panah ini hanya dari sini ke titik ini, sehingga seolah memindahkan selesainya kegiatan C ini di sini. Sehingga kegiatan B ini mempunyai syarat kegiatan sebelum atau predesesor adalah A selesai, kemudian C ini selesai. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari dummy, bahwa untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, kalau kita gambarkan ini sebagai kegiatan, maka ya tanda panah tadi yang menjadi kegiatan harus ada kegiatan di sini. Nah, kegiatan di sini artinya ada kegiatan baru di sini. Sementara di sini B ini hanya bergantung dari kegiatan A dan C. Nah, kalau seandainya, coba kita gambar dulu. Seandainya nah, bagaimana kalau kita bikinnya grafik seperti ini? Ini A, ini B. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini langsung, ini C, nah, ini D. Lihat, ketergantungan kegiatannya jadi berbeda. Bahwa B memang tergantung dari A dan C, namun kegiatan D itu tidak tergantung dari A. Kalau kita bikin gambar seperti ini, maka ini kegiatan D itu kegiatan C harus selesai dulu, kemudian kegiatan A ini harus selesai dulu. Sementara kita inginkan bahwa kegiatan D ini tidak tergantung dari kegiatan A. Nah, inilah fungsi dari kegiatan dummy ini. Nah, bagaimana kita menyusun urutan kegiatan tersebut? Kegiatan-kegiatan itu disusun dengan logika ketergantungannya. Bahwa kita menyusun kegiatan tersebut, pertimbangannya hanyalah logika ketergantungan ini. Bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut? Nah, kita melihat bahwa macam ketergantungan antar kegiatan tersebut ada dua. Ini kalau kita gambarkan ya kira-kira ini selesai kegiatan A, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan B. Ini kita sebut dengan kegiatan yang seri. Kemudian ada yang kita sebut sebagai kegiatan paralel, bahwa suatu kegiatan bisa dilaksanakan bersamaan. Cuma ada dua jenis, paralel atau seri. Apa yang menjadi dasarnya? Ya, pertama, ketergantungan alamiah, bahwa pekerjaan atap belum bisa dilaksanakan sebelum tiang penyangga rangka atapnya dibangun. Artinya ini adalah ketergantungan alamiah, bahwa pekerjaan atap, pekerjaan atap ini adalah pekerjaan penyangga, maka itu harus selesai terlebih dahulu baru kita laksanakan pekerjaan atap. Ini yang menjadi patokan utama dalam menyusun kegiatan tersebut. Bagaimana hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, yang kedua adalah ketergantungan sumber daya. Di sini adalah keterbatasan sumber daya. Pertama, ini untuk pekerjaan yang paralel. Untuk pekerjaan yang paralel, dalam satu waktu tertentu, contoh ini kalau paralel dalam satu waktu tertentu, artinya mereka melaksanakan pekerjaan A dan B ini di waktu yang bersamaan. Contoh di sini, dia memakai satu eskavator di sini memakai satu eskavator. Karena ini paralel, maka total ada 2 eskavator. Nah, namun jika seandainya jumlah eskavator itu hanya 1, maka pekerjaan A dan B ini tidak bisa dilaksanakan secara paralel.
Kenapa? Karena membutuhkan 2 ekskavator. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita dalam menyusun kegiatan tersebut. Bagaimana logika ketergantungannya? Nah, kita harus tahu ya, ketika kita menyusun jadwal ini ya kita harus tahu juga bagaimana urutan-urutan metode pelaksanaan pekerjaan dari bagaimana prosesnya dari awal sampai selesai sehingga kita bisa menyusun hubungan antar kegiatan tersebut. Nah, kemudian ya yang pertama itu ya diidentifikasi dulu mana kegiatan-kegiatan yang dimulai terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tinjau mana kegiatan yang kalau kegiatan yang kita tinjau tersebut, nah artinya kita meninjau satu kegiatan A. Nah, kira-kira kalau setelah A ini selesai, kegiatan apa lagi yang bisa dilaksanakan? Kegiatan apa yang bisa dilaksanakan? Begitu kegiatan A selesai. Nah, kegiatan sesudah atau ini yang kita sebut sebagai suksesor. Nah, kemudian kita lihat juga selama kegiatan A ini apa kegiatan yang bisa dilaksanakan secara sejajar, secara paralel. Jadi, ketika kita meninjau suatu kegiatan, kita mengecek apakah kegiatan-kegiatan mana saja yang bisa dilaksanakan begitu kegiatan tersebut selesai, suksesor. Nah, atau kita juga bisa mengidentifikasi kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan ketika kita melaksanakan suatu kegiatan tersebut. Nah, kemudian kita lihat ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang menunggu terlebih dahulu. Artinya, ya kita juga bisa sebenarnya mengidentifikasi di sini untuk melaksanakan pekerjaan A tersebut kita butuh kegiatan lain nggak? Kegiatan apa yang kita butuhkan agar kegiatan A ini mulai dilaksanakan? Nah, dengan menyusun-nyusun tersebut, ya setelah kita dapat di sini nanti, nah di sini diulang lagi, setelah ini dilaksanakan, apalagi yang bisa dilaksanakan? Apa kegiatan yang ada paralel di situ? Nah, sehingga dengan menyusun-nyusun tersebut, ya kita akan mendapatkan jaringan, network, di mana satu kegiatan itu saling terhubung dengan kegiatan yang lain. Nah, karena kita menyusun mengidentifikasi kegiatan-kegiatan tersebut dari WBS, artinya di dalam suatu proyek kita memecah-mecah menjadi kegiatan yang lebih kecil, sehingga penjadwalan yang kita bikin pun ya bisa kita pecah-pecah menjadi sub network, kegiatan yang kecil lagi. Artinya, toh satu kegiatan ini ada kegiatan A. Nah, karena kita bisa membuat di WBS tersebut, sebenarnya kegiatan A ini bisa terdiri dari sub network lagi. Artinya, kegiatan tersebut ada sub-sub kegiatan lagi di bawahnya. Bahwa kita bisa mendetailkan kegiatan A tersebut. Nah, ini nanti bisa kita lihat di MS Project, kita bisa menempatkan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi grup. Contoh kegiatan A ini ya kegiatan pondasi tiang pancang contohnya. Nah, pondasi tiang pancang sendiri ya bisa kita uraikan lebih detail lagi. Pemesanan tiangnya, pengangkutan transportasi tiangnya, kemudian pemukulan tiangnya, kemudian pemotongan tiang pancang tersebut. Jadi, satu kegiatan bisa kita jadikan dalam bentuk detail, itu yang kita sebut sebagai sub network, bahwa satu kegiatan bisa kita schedulekan lagi menjadi schedule yang lebih rinci. Kemudian bagaimana kita menghitung durasi total proyek? Bahwa kita sudah menyusun kegiatan-kegiatan, ada kegiatan pertama, kegiatan selanjutnya, sampai kegiatan terakhir. Nah, seperti di awal, salah satu kegunaan dari diagram jaringan ini, kita bisa mengetahui bagaimana hubungan antar kegiatan, dan kita bisa menghitung waktu total proyek tersebut. Dan kita menghitung tadi dengan prosesnya bahwa di setiap kegiatan tersebut mempunyai durasi, dan di masing-masing kegiatan itu seperti tadi kita sudah lihat ada ES early start, ada LS late start, ada early finish EF, kemudian ada LF late finish.
Nah, kita mengkalkulasikan 4 waktu tersebut, ada yang kita sebut sebagai forward pass, hitungan maju, kemudian ada yang kita sebut sebagai backward pass. Nah, coba kita lihat bagaimana cara perhitungan durasi total proyek tersebut. Nah, forward pass itu mengkalkulasikan bahwa early finish ini adalah durasi, ini adalah early start, ini adalah early finish, bahwa IF early finish adalah ini sama dengan early start ditambah dengan durasi. Sementara hitungan mundur, ingat ini hitungan maju dari kiri ke kanan, ini adalah late start, ini adalah late finish. Nah, di sini dibalik bahwa perhitungan mundur, nah late start itu adalah late finish dikurangi durasi. Nah, ketika kita sudah menghitung waktu tersebut dengan 4 macam early start, late start, early finish, dan late finish tersebut, kita nanti akan mengidentifikasi kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan kritis. Kegiatan kritis itu adalah kegiatan yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Artinya, kegiatan kritis adalah kegiatan yang tidak boleh mengalami keterlambatan. Kegiatan kritis itu akan saling bersambung-sambung. Kegiatan kritis satu, kegiatan kritis berikutnya, terus berikutnya, dan kegiatan kritis itulah yang membentuk nanti total durasi proyek. Bahwa jalur terpanjang dalam suatu network planning adalah jalur kritis. Nah, itu yang kita sebut sebagai metode jalur kritis, critical path method, metode jalur kritis. Nah, ini bisa kita identifikasi nanti mana kegiatan kritis dan mana yang bukan kegiatan kritis dengan melakukan perhitungan forward pass dan backward pass tadi. Nah, di perhitungan itu yang bisa kita hitung, ada yang kita sebut di sini float time. Float time ini kira-kira kita sebut sebagai waktu tenggang, waktu di mana suatu kegiatan itu boleh terlambat tanpa mengganggu waktu total proyek. Float time, waktu tenggang, waktu cadangan, dan seterusnya. Nah, kita bisa menghitung total float itu nanti dengan rumusnya LF late finish dikurang early start dikurang durasi sama dengan 0. Nah, kegiatan kritis itu total floatnya itu sama dengan 0. Artinya dia nggak punya waktu cadangan sama sekali. Makanya definisinya tadi, satu kegiatan kritis itu adalah kegiatan yang harus selesai, yang tidak boleh mengalami keterlambatan tersebut. Nah, kira-kira rumus ini, total float ini bagaimana ngitungnya? Kalau kita bikin timeline bahwa dari suatu kegiatan, kalau kita lihat bahwa itu ada early start-nya kapan, kemudian late start-nya paling lamanya kapan, kemudian dia paling cepat bisa selesainya kapan, itu early finish, kemudian dia paling lambat selesainya kapan adalah late finish. Nah, kalau kita lihat, maka rentang terpanjang di sini itu adalah LF dikurang LS. Nah, ini nanti akan ada durasi. Nah, makanya ini dikurangi dengan durasi. Dan apabila 0, itu maka itu yang kita sebut nanti sebagai kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang mempunyai total float-nya sama dengan 0. Nah, float time mengukur jumlah waktu pada suatu kegiatan yang dapat ditangguhkan tanpa mengganggu waktu akhir penyelesaian proyek. Ditangguhkan artinya pekerjaan tersebut bisa terlambat, bisa dimundurkan sedikit, tanpa mengganggu waktu total proyek. Kegiatan kritis, total float-nya sama dengan 0, artinya nggak boleh ditangguhkan. Harus mulai sesuai dengan rencana, harus selesai sesuai dengan rencana.